Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Jumat 29 September 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ketiganya menjadi utusan Allah untuk menyampaikan kehendak Allah, pembelaan Allah, kabar sukacita Allah kepada manusia. Mereka mempunyai peranan sendiri-sendiri. Mikael sebagai bala tentara surga yang mengalahkan kuasa kejahatan atau setan. Mikael menjaga kita dari pengaruh-pengaruh kejahatan. Gabriel sebagai pembawa kabar sukacita atau penghiburan. Kita ingat, Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria akan datangnya Sang Penebus. Rafael menjadi utusan Allah yang menyembuhkan, pengobatan dari Allah. Allah menyembuhkan orang lewat malaikat Rafael. Kita syukuri ketika malaikat ini yang diberikan kepada kita untuk menunjukkan kuat kuasa Allah, mengalahkan kejahatan, memberikan penghiburan, dan menyembuhkan. Kita diajak semakin yakin bahwa dengan malaikat-malaikat itu kita mampu mengalahkan kuasa kejahatan dan akan mendapatkan penghiburan. Bacaan Ekaristi yang kita kenal, yang kita dengar dalam bacaan-bacaan dalam Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Daniel bab 7 menggambarkan bagaimana Daniel melihat tahta-tahta dipasang untuk ditempati orang yang lanjut usia, dan ribu-ribu malaikat melayani dia. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara kepada Nikodemus atau Natanael. Orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Dan ditegaskan oleh Yesus, sesungguhnya nanti engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Saudari-saudaraku terkasih, malaikat tidak bisa dilepaskan dari peran Allah
yang ingin selalu membantu manusia, membantu kita, dekat pada kita. Maka selain malaikat-malaikat agung ini, kepada kita diberikan malaikat pelindung atau malaikat pamomong yang bertugas menjaga kita dari kuasa kejahatan dan agar kita tetap berpegang pada kehendak Allah. Maka diharapkan umat semakin percaya akan kasih karunia Allah yang diberikan lewat para malaikat pamomong maupun malaikat-malaikat agung. Kita syukuri karena Allah terus membela kita. Tinggal persoalannya, apakah kita mengerti, mengenal, mengikuti para malaikat itu? Kalau kita menghadapi kejahatan dan kita terbujuk, hendaknya kita ingat dan mohon kepada malaikat Gabriel yang memberikan penghiburan, karena bagi Allah semua akan digembirakan dan sukacita itu akan diberikan lewat malaikat Mikael yang akan mengalahkan kejahatan. Kabar gembira dari malaikat Gabriel terwujud pada kekuatan Mikael yang menghantam kejahatan, dan bila ada yang sakit, maka Rafael yang akan membawa kesembuhan. Maka bersama malaikat agung kita akan bergembira karena warta sukacita disampaikan oleh Gabriel yang terwujud apabila menghadapi tantangan setan. Mikael yang akan membantu kita mengalahkan setan. Dan bila sakit, Rafael yang akan menyembuhkan sebagai campur tangan Allah. Oleh karena itu saya mengajak kita tidak perlu takut, karena para malaikat akan selalu melindungi kita dari kuasa-kuasa kejahatan, dan akhirnya akan diberikan kabar gembira oleh malaikat Gabriel. Kita juga ingin selalu peka dan mengikuti gerakan para malaikat pelindung, malaikat pamomong yang akan terus menjaga kita dari kuasa setan. Kita bersyukur karena Allah terus mendampingi kita, menjaga kita lewat para malaikatnya. Semoga kita mampu untuk mengerti dan meyakini bersama para malaikat agung dan malaikat pelindung kita akan dimampukan menang melawan kejahatan. Dan kita yakini malaikat itulah yang melayani Allah, melayani Sang Putra, dan juga akan membantu kita. Semoga kita mampu untuk peka akan kehadiran malaikat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengendaki kami untuk selalu setia kepadamu dengan dengan menyuruh malaikat selalu mendampingi kami, sehingga kami boleh setia kepadamu. Bantulah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan mendengarkan suara malaikat itu, agar akhirnya kami tetap setia kepada kehendak-Mu. Semoga kami yang kadang-kadang ragu dan kalah dengan kuasa kejahatan mampu untuk mengandalkan pertolongan malaikat-Mu, sehingga kami mendapatkan kabar sukacita. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, sembuhkanlah yang sakit. Dengan penderitaan orang-orang yang beban berat, yang punya persoalan, Engkau bantu menguraikan, dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Biarlah akhirnya banyak orang terus semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari berbagai penyakit termasuk virus corona. Sehingga kita tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Tanggal 1 Oktober, hari Minggu, oleh MSF dijadikan hari misi, kesempatan untuk membantu para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang jauh. Maka kepada panjenengan, minggu kemarin telah dibagikan amplop misi MSF. Harapannya bisa diisi dan kemudian dikembalikan dengan memasukkannya pada kotak-kotak yang ada. Mohon tidak dititipkan kepada siapapun kecuali kepada para romo. Panjenengan yang belum mendapatkan amplop misi, tersedia amplop misi di samping pintu utama dan pintu samping. Panjenengan bisa mengambilnya. Dan pada hari Minggu, Sabtu dan Minggu besok, yang belum mendapatkan amplop bisa meminta kepada petugas statik. Amplop dimasukkan ke kotak diharapkan paling lambat tanggal 8 Oktober agar segera dikirim ke Romo Ekonom di Guntur dan bisa dipakai untuk membantu Romo dan Frater yang ada di tanah misi, di antaranya di Flores, di Nias, di Lampung, di Sungai Liat, ataupun
di Kalimantan. Dengan memberikan derma itu, panjenengan sudah ikut bermisi karena membantu para misionaris. Bisa juga tidak dimasuk amplop tapi ditransfer ke rekening yang tertera pada amplop itu. Dan bukti transfer dimasukkan ke amplop dan dimasukkan agar bisa tetap kami hitung. Maka mari bersama-sama membangun semangat misi dengan cara kita masing-masing, diantaranya dengan dana. Terima kasih kepada panjenengan yang terlibat dalam hidup menggereja dengan caranya doa, tenaga, karya, dan dana, sehingga gereja kita tetap bisa melayani sesama. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih dan Tuhan yang membalas panjenengan semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.